gereja berapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun, saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani. Berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Blow World. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas videonya pidato Pak Prabowo di hari Harlah 102 tahun NU ya, di mana Pak Prabowo sangat tegas dan meledak ya, dan tidak ragu katanya ingin sikat pejabat yang bandel. Saya sudah beri peringatan berkali-kali, siapa yang membandel, siapa yang gablok, siapa yang menghalangi kepentingan rakyat, saya akan tindak. Nah itu komitmennya Pak Prabowo ya, dengan tegas, dengan emosi. Bagaimana sih keseriusan dan ketegasan Pak Prabowo dalam pidato tersebut? Nah, kita tonton aja lah videonya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Oke, kita langsung tonton videonya. Nah itu sobat lah, begitu meledak-ledak ya emosi Pak Prabowo kali ini tak bisa ditahan. Dengan wajah serius, suara menggelegar, dan gestur penuh ketegasan. Ia memberi peringatan keras ya kepada pejabat-pejabat yang tidak setia pada rakyat. Dalam pidato penuh energi, Pak Prabowo mengajak semua elemen pemerintah untuk bersih dari korupsi dan bekerja hanya untuk kepentingan bangsa. Tak hanya itu, ia menyinggung peran besar Nahdlatul Ulama ya dalam menjaga keberagaman, bahkan menyebut Gus Dur sebagai contoh pemimpin yang berani. Pak Prabowo juga menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga soal keberanian mengambil keputusan mesti tak populer. Dan yang paling mengejutkan, ia secara terbuka menantang pihak-pihak yang menganggapnya dan aing-an gitu kan. Apa maksudnya? Apa langkah Pak Prabowo selanjutnya dalam 100 hari ke depan? Nah itulah kita awasi, kita perhatikan bagaimana pendapat Pak Prabowo ya. Yuk tanggapi sobat di kolom komentar bagaimana pendapat dari pidatonya Pak Prabowo ini yang sangat-sangat emosional. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya.
Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya singkat-singkat aja ya? Kalian kan sudah bosen sambutan. Ya. Betul. Hari ini saya hadir di tengah suasana hijau. Bukan karpet merah yang saya injak, tapi karpet hijau. Lampunya pun hijau. Untung saya pakai batik, ada hijaunya juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam sejarah kita, ini saya diberi catatan bahwa pahlawan nasional kita 13 orang dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan tambah tahun ini. Kita perjuangkan, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu siapa Menteri Sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional. Bukan Menteri Sosial. Tapi kalau saudara nggak ajukan, ya saya nggak bisa. Di kabinet saya pun, kabinet Merah Putih, ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya. Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agraria, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu menterinya. Wakil menterinya banyak lagi. Tapi itu bukan karena NU. Karena orang-orang mereka itu memang hebat-hebat. Jadi yang diajukan hebat, ya tidak bisa ditolak, iya kan? Saudara-saudara, saya kira intinya yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas dukungan saudara-saudara selama ini. Dukungan untuk pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih komitmen saudara-saudara. Kita semua berkepentingan. Kita semua punya keinginan, kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama. Dan di situ saya kira Nahdlatul Ulama memegang peran yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama NU bersama Muhammadiyah, Persis dan lain-lain,
mewakili kelompok mayoritas, tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kesejukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pintar juga dia, foto saya dengan Gus Dur. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada suatu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti.
Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.